Izin Pak, meskipun mungkin di situ ada teman-teman media, tapi mudah-mudahan yang kita bicarakan adalah hal-hal yang konkret. Hari ini desa atau pemerintahan desa, bahagian dari itu adalah BUMDes dan tanah kas desa atau tanah kebun desa, seperti gadis cantik yang berpawai, menjadi sorotan dan tidak dekat dari pandangan semua pihak. Nah, ketika kita dilirik dan menjadi pusat perhatian, sudah dapat kita pastikan dua hal akan terjadi sebagai bias dan dampak dari ketika kita menjadi sorotan. Kita berharap ketika kita dilirik, ketika kita dilihat, ketika kita menjadi pusat perhatian, yang kita suguhkan adalah hal-hal yang positif. Artinya ketika orang melihat dan bahkan masuk ke dalam ranah yang hari ini menjadi sorotan mereka, mereka merasa lega karena kita memang sudah berbuat yang terbaik. Tetapi kita tidak menutup mata dan tidak membekakkan diri. Kenyataannya hari ini bahwa tata kelola desa kita, tata kelola kebun desa kita, tata kelola tanah kas desa kita masih dipandang dalam tanda kutip berpotensi akan menyulitkan kita dan
suatu ketika tidak tertutup kemungkinan nasi dan sambal, gulai dan rebus yang dimasakkan istri kita bagi bapak-bapak sudah akan terasa tidak enak untuk dimakan. Seperti yang begitu mewah, yang begitu empuk, bantal yang begitu empuk sudah tidak terasa enak untuk kita nikmati istirahat. Ketika kita sudah mulai bukan hanya disorot, bukan hanya dipandang, tetapi kita dimakan. Kita pasti menggerakkan. Tetapi ketika kita baru pada tahap digeritik, diingatkan, dan mau diajak berdiskusi, dan pada saat yang sama kita masih mau membuka diri untuk mendiskusikan hal-hal positif agar hal-hal yang akan mengancam keselamatan yang membuat posisi yang saya sebutkan tadi tidak terjadi, maka masih ada waktu dan ruang buat kita berbenah. Tetapi ketika pandangan yang tadinya kita harapkan pandangan positif memberikan support dan semangat kepada kita, tetapi sudah diarahkan kepada kita, ini sudah mulai bisa. Jadi mohon izin, ini kebetulan dari sebelah kiri Pak Secap izin saya memandang Pak Secap ini sebagai PJ dari Antosati, Pak Oju, Pak Ketua, Pak Amin dari Mekarjaya, Pak Bumono dari Simpang Harapan, ya Pak ini dari Secap Kampus Utara, yang tidak hadir Pak Kades sudah damai, Pak Antosati, Bu apa ada, Bu tadi di mana ada, benar ada. Ya, jadi gini Pak, ini saya sedikit pertama menyampaikan kepada Pak Kades, kita termasuk kawan-kawan ketua BPD dan anggota BPD. Kami ingin mengajak kita bahwa pemerintah desa bukan pemerintah desa untuk posko ini. Kemudian Pak Camat dan jajaran dan kami DPPD. Jadi kita ini tiga mata rantai tidak boleh terpisah. Kita tiga mata rantai tidak boleh terpisah. Pak Camat dan jajaran adalah perpanjangan tangan bupati yang langsung melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi di lapangan. Kami adalah sebagai wasit yang akan memberikan instrumen rambu-rambu agar tidak terjadi bentrok, percocokan dan permasalahan yang akan menyebabkan kondisi tadi yang kami sampaikan, tidak enak makan dan tidak enak tidur. Kami berfungsi sebagai itu. Nah, sementara Bapak Kades dan Bapak dan Ibu BPD adalah mitra kerja yang akan melakukan tata kelola dan pelaksanaan apa sejumlah dana termasuk pelayanan di desa. Kami mengajak dan mengetuk hati Bapak dan Ibu sekalian, mari kita luangkan waktu sejenak dalam 1 tahun minimal 3 kali kita duduk bersama. Kita mulai membicarakan hal-hal yang baik. Kita mulai membicarakan hal-hal yang baik sebelum potensi-potensi hal-hal yang akan tidak baik terjadi. Barangkali ketika kita membicarakan dan mendiskusikan hal-hal yang baik dan positif di awal, setidak-tidaknya kita mencurahkan pemikiran, gagasan, dan ide, dan kita akan mencarikan opsi-opsi tertentu agar kemudian meminimalisir kemungkinan terjadi sulitan api yang akan membakar kita di kemudian hari. Mohon sesibuk kami tahu Pak pasti sibuk lah karena virus banyak, tapi sesekali kami pasien menganggarkan staf pada urusan lain diskusi lagi. Kami Pak saya akan keuangan Pak yang merekomendasikan sejumlah anggaran kisaran 1,6 sampai 2,4 miliar itu. Kami juga merasa tidak nyaman ketika apakah dana ini sudah dikelola dengan baik desa atau tidak, karena keterbatasan tenaga dan SDM kami hanya mengharapkan besar pada Pak Camat dan jajaran. Nah, sebaiknya kita luangkan waktu sesekali kita diskusi, kita membahas pada saat kondisi masih baik-baik saja. Ada lagunya, pada kondisi masih baik-baik saja. Jangan sampai nanti ketika kita sudah dihadapkan pada sultan api yang berkibar, ini kita sudah mencari air di dalam kita semua mudah ya apinya akan berkibar. Jadi sebaiknya ketika kita melihat ada seseorang memantikan percikan api dari mancis, kita sudah bersama bagaimana kita akan mancis ini tidak hidup, dan kalau hidup hanya
kita dan lembaga kita. Itu yang kami harapkan. Jadi selama ini memang kami agak kita berjumpa seperti ini ada, tapi beda. Kalau kita berdiskusikan di satu meja sampai kopi pagi membicarakan hal-hal yang baik, dan mungkin juga akan membicarakan hal-hal yang berpotensi akan tidak baik, itu akan lebih baik dan nyaman baik bagi Bapak maupun bagi kami. Satu, yang kedua, agar kita punya rasa hubungan emosional. Kita punya emosional karena kita tiga mata rantai dan tidak boleh dipisah. Jadi kalau ibarat main bola, kami saya cerita atas sama kawan-kawan saya di desa lain, saya sampaikan pemerintah desa itu pemain dalam liga itu sebagai pemain yang mengirim bola bagaimana bisa mencetak gol dan menjadi pemenang yang baik. Kami DPMPD itu sebagai wasit, kami tidak boleh melakukan tendangan bola, apalagi penalti. Tetapi kami ikut berlari Pak ke semua sudut lapangan, ikut kami berlari ketika Bapak dan Ibu berkeringat mengirim bola, kami juga berkeringat Pak. Nah, ketika ramu-ramu yang kami sampaikan sebelum pertandingan dimulai dilanggar dan terjadi bentrok poin antara pemain dengan pemain, antara pemain dengan wasit, antara pemain dengan penonton atau antara penonton, kami pasti dimintai pertanggungjawaban. Pasti kami minta, dan saya kepala bidang keuangan yang pertama yang akan dipanggil minta pertanggungjawaban. Nah, ketika itu terjadi, kita tidak punya hubungan emosional, apa yang harus kita buat? Itu harapan kami. Saya sekarang jujur saya bilang, ada beberapa teman kita yang sudah mulai diri dalam gigitan mata yang sangat tajam. Saya sudah gelisah Pak, karena bagaimana wasit pasti diminta pertanggungjawaban. Jadi kami harapkan sekali lagi mohon izin untuk saya susun cari dari 10, saya anggapkan kepala, saya mohon kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, marilah kita luangkan waktu, tidak mesti setiap minggu, dalam setahun mungkin 2 atau 3 kali kita diskusikan terhadap apa yang sedang kita hadapi hari ini, baik dalam kondisi masih baik-baik saja maupun dalam kondisi yang sudah mulai tidak baik. Jadi kepada teman-teman BPD kami juga punya harapan besar, bantulah pemerintah desa itu dari awal. Jangan Bapak dan Ibu menjadi tim investigator di dalam, tapi jadilah sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Mulai dari perencanaan, Bapak dan Ibu ikut secara langsung berkecimpung memberikan saran, masukan dan pertimbangan positif. Jangan kemudian di ujung permainan sudah mau usai, baru Bapak-Bapak dan Ibu BPD melakukan investigasi seperti layaknya para auditor. Ini mohon izin, bukan tugas Bapak dan Ibu BPD. Tugas kita beriringan dari titik nol, sampai ke titik finish dengan Pak Kades dan jajaran. Kita beriringan jalan. Ketika Pak Kades mulai melenceng, ingatkan, ini loh Pak yang sebenarnya. Itu baru mitra kerja yang baik. Tetapi ketika tapi sebaliknya Pak Kades juga diri juga lah kawan BPD, jangan main tunggal. Kalau main tunggal, nanti Pak Ketua BPD dan kawan-kawan ini sudah mulai dikritiknya, Bapak juga terasa geli pakai tangan. Nanti dah kepala juga dia, itu Pak Kades tak gelinya pakai tangan, pakai pisau aja lah. Gelinya pakai pisau. Kita tak geli tapi darah menunjukkan Pak. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kami mengharapkan pemerintah desa, BPD, kami, Pak Camat dan jajaran kita berkolaborasi bagaimana kita menyelamatkan keuangan desa, menyelamatkan masyarakat desa, dan tidak kalah pentingnya menyelamatkan kita baik secara pribadi maupun jabatan. Itu saja yang menjadi harapan kami. Mudah-mudahan ini menjadi kerinduan kita dan dapat menjadi pertimbangan untuk kemudian kita sikapi di masa yang akan datang. Sebelum kami membuka secara resmi, izinkan kami menyampaikan pertanyaan pantun. Mendaki pemandang terasa melelahkan, sampai di puncak hati terasa lega. Selamat datang para peserta pelatihan yang diucapkan. Semoga desa-desa se-Kecamatan Tembus Utara makin maju dan jaya. Saudagar meliti, buah alpukat, pohon meranti, rindang daunnya, agar kegiatan
pelatihan ini bisa bermanfaat. Mohon kiranya dapat diikuti dengan serius dan seksama. Maka saya mengharapkan rahmat dan ridho serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pelatihan penyelesaian pengawas Bumdes Kecamatan Tambun Utara yang digabungkan dengan pelatihan peningkatan kompetensi BPD Kecamatan Tambun Utara yang dikelola oleh BKD Kecamatan Tambun Utara pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 kami buka secara resmi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Herman SD yang telah membuka pelatihan peningkatan kapasitas Bumdes BPD dan juga kepala desa. Selanjutnya mari kita akhiri acara pembukaan ini dengan sama-sama mari kita sama-sama awal kita mudah-mudahan wilayah dan kita laksanakan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pelatihan peningkatan kompetensi BPD dan Bumdes Desa se-Kecamatan Tambun Utara. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Nya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama kami mengikuti pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan ini, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman, bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir dengan doa tadi, maka berakhir pula serangkaian acara pembukaan pelatihan penasihat dan pengawas Bumdes yang ditinjau oleh kerjasama antar desa BKD Kecamatan Tambun Utara. Mohon izin Bapak Ibu, nanti setelah ini kita boleh langsung menyesuaikan.
dapat kami sampaikan dua kelas. Kelas 1 nanti yang akan duduk di situ adalah penasehat, pengawas, dan direktur BUMDes berjumlah 33 peserta. Selanjutnya di kelas 2 nanti anggota BPD berjumlah 44 peserta. Ruangan yakni BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes, peningkatan adat, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu terkait dengan BUMDes. BUMDes ini pada saat ini mekanisme kita sudah diatur dalam secara teknis dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 itu terkait bagaimana BUMDes itu diatur jalannya supaya menciptakan BUMDes ini menjadi pilar ekonomi, pilar demokrasi ekonomi di desa. BUMDes ini terbagi dua. Ada BUMDes saja, BUMDesa saja, BUMDesa itu terdiri dari satu desa, satu BUMDes. Namun ada kemungkinan itu BUMDes bersama, di mana penggabungan antara satu BUMDes dengan satu BUMDes yang lainnya dengan desa yang berbeda antar kecamatan maupun di luar kecamatan dengan visi dan menggali potensi yang sama. Itu dibenarkan. Dengan mekanismenya nanti itu dengan musyawarah antar desa dan seperti difasilitasi juga oleh BPD antar desa yang mau bersama. Nah, ada juga BUMDes bersama, tapi ada ujungnya LKD. BUMDes bersama LKD itu adalah lembaga keuangan desa yang mana itu adalah transformasi dari XPNPN Mandiri, dana populer XPNPN Mandiri menjadi BUMDes bersama. Salah satunya ada di Kabupaten Utara, karena 7 dari 10 target kita per 21 Desember 2021 yang lalu, alhamdulillah kita bisa mentransformasi BUMDes XPNPN Mandiri tersebut menjadi BUMDes bersama LKD, yaitu 7, salah satunya di Kabupaten Utara. Alhamdulillah juga sudah berbadan hukum. Mudah-mudahan ini LKD ini juga mungkin akan ditingkatkan menjadi bagaimana pemanfaatan dan aset dari XPNPN Mandiri tersebut yang masih mendam, yang masih tidur akan dibangun kembali dan dimudahkan untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan peningkatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke teknis mekanisme kita pada hari ini. Nah, kalau tugas BPD di sini semua ketua ya, ketua atau anggota? Anggota. Ini saya mau tanya juga nih, dari 13 ya, 14, 11. Mudah-mudahan nama 8 yang kita saudara kami. Tapi targetnya itu dari satu kecamatan lagi gitu kan. Nah, BPD itu mempunyai fungsi dari sini. Nah, tapi terkait dengan BUMDes kita datang dari 11 desa yang ada di Kabupaten Utara sesuai dengan pemerintah Perpres 11 tadi. Apakah BPD masih merupakan pengawas?
Masih ya? Sebenarnya dengan lahirnya PP 11 itu, PPD itu sebenarnya sudah boleh memusyawarahkan terkait dengan isu yang ini, isu strategis ini, menyampaikan perkembangan resmi tegas dari sini ini dari 7. Saya nggak usah baca lah, karena sudah tahu semuanya. Kalau PPD nggak tahu ini kan terlalu tugasnya. Jadi PP 11 itu mengatur bahwasanya pengawas itu tidak otomatis berada di PPD. PP 11 itu mengatur musyawarah desa itu paling tertinggi dalam mengambil keputusan bagaimana proses itu berjalan. Mulai dari pemilihan pengelola, kalau mungkin penasihat sudah kita tahu otomatis bahwa penasihat itu adalah kepala desa, tapi pemilihan pengawas ini perlu di Pusdes. Karena pengawas di situ juga ada dipilih ketuanya, sekretaris, menata anggota, bendahara juga menata anggota dan anggota. Nah, dari 4 unsur ini pemilihan itu harus ada keterwakilan satu perempuan dalam pengawasan Pusdes. Berarti setelah ini PR Bapak Ibu PPD di Kecamatan Nusantara Utara harus memfokuskan bagaimana pengawasan BUMDes. Karena pengawas BUMDes ini harus dipilih, bukan otomatis setelah lahirnya PP 11 tahun 2021. Nah, musyawarah desa ada atau disebut dengan nama lain. Kalau di tempat lain mungkin desa ini sudah banyak disebut dengan kata kampung dan kata lain lah yang disebut dengan bahasa-bahasa lain. Dan musyawarah pada pemusyawaratan antar desa ini pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dan pada pemusyawaratan desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Di sini fungsi BPD itu memang mengambil keputusan melaksanakan musyawarah desa ini sifatnya sangat strategis dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Namun sebenarnya ini masih bersifat komisional aja. Seharusnya BPD itu juga sesuai dengan tugasnya menggali hal-hal apa yang ada dari masyarakat dan menggali dan menampung